Surat dari balik terali besi. Penjara kecil, Maret 97, jam 17 WIB. Untuk sobatku, Pax in Christo Democratio Umvirte. Wahai sobatku, apa kabar? Dengan iringan dan banjir doa, aku di penjara kecil ini tetap sehat secara fisik, mental, ideologi, dan politik. Bagaimana dengan kau di luar alias di penjara besar sana? Aku berdoa semoga kau, sobatku, selalu dalam limpahan kasih-Nya. Amin. Sobatku, mungkin surat balasanku ini agak terlambat. Aku ketangkap bersama kawan-kawan. Ya, mungkin lagi apes saja awak ini. Saat ini, di tahanan Polda, aku susah untuk menulis. Meski cuma ngasih kabar ke teman-teman, pasalnya tiap Rabu dan Jumat ada rahasia sel. Apapun yang ditemukan bisa saja diambil. Ada rokok diambil, ada pulpen diambil, ada kertas juga diambil. Pai, atas bantuan seseorang aku masih bisa menulis surat ini untuk kamu, sobatku. Mungkin orang ini malaikat yang dikirim buat bantu aku. Oh ya, sobatku, dari surat kau yang panjang lebar itu kemarin, ada satu hal yang cukup mengusik ketenangan dan membuat aku merenung kembali. Tentunya sebelum ketangkep, kata-kata kau dalam surat ini bikin aku selama 2 minggu mencari referensinya, kesana kemari, mencari-cari buku, baca dan berdiskusi dengan kawan-kawan, dan masih juga belum ketemu. Tapi suatu hari ketemu juga. Di mana? Di Injil, sobatku, yang selama ini sering kita tinggalkan. Benar adanya yang kamu tulis itu, sobatku, bahwa kita melakukan tugas masing-masing karena kita mencintai hidup. Aku sepakat. Tapi mungkin ada sesuatu yang kurang. Akan lebih gamblang bila kau gambarkan hidup seperti permainan Scrabble yang dulu sering bisa kita mainkan bersama teman-teman. Dalam Scrabble, berapapun pemainnya selalu ada awalnya dan akhirannya. Si pemain tidak bisa memaksakan permainan harus terus berjalan bila kotak sudah penuh dan poin abjadnya sudah habis. Permainan harus selesai dan mulailah dari awal, begitu seterusnya. Seperti kita dulu, ada seorang pemain yang harus kita akui kehebatannya dalam bermain, strategi dan taktiknya jitu. Tapi kita tidak boleh langsung menyerah dan gentar menghadapinya. Maju terus. Kalah atau menang itu tergantung upaya kita sendiri. Tidak jarang kita kalah dalam permainan itu. Kalaupun berhenti di tengah permainan, biasanya ada urusan yang penting dan gawat. Seingatku, dulu kita tidak pernah menyerah meski terkena gertak dari pemain yang lebih jago. Karena si pemain yang terhenti di tengah jalan karena silau dengan kekuatan musuh dan tidak percaya dengan kekuatannya sendiri adalah pecundang yang sesungguhnya. Dalam suatu pertandingan, semua punya tujuan yang sama, yaitu menang. Bisa saja seorang pemain kalah ketika ingin mencapai kemenangan, tapi dia sudah berusaha dan menghadapi lawan dengan keyakinannya. Satu kali kalah belum berarti selesai menjadi pemain. Masih ada hari lain dan permainan yang lain. Hari ini kalah, besok harus menang. Artinya harus mempunyai kekuatan, disiplin, cerdas dalam strategi dan taktik. Kemenangan bukan suatu impian jika syarat untuk menang dan mencapai kemenangan telah dimiliki. Gambaran tadi mengiring kita bertukar pikiran dalam menghargai hidup. Permainan Scrabble ada awal dan akhir. Hidup pun pasti ada mati. Di sini dalam melihat persoalannya jangan sepenggal. Artinya jika kita menghargai hidup dan kehidupan, maka kita harus menghargai pula
kematian. Jika kita berani hidup, mengapa harus takut mati? Itu sudah siklus kehidupan ini. Persoalannya hanya waktu saja yang tidak dapat kita pastikan tentang kematian kita. Yesus sendiri pernah mengatakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan mendapatkannya kembali. Apakah kata-kata itu masih berlaku sekarang? Disitulah letaknya. Karena kita masing-masing menghadapi kematian di depan, maka kita pun harus menghargai kematian itu sebagaimana kita menghargai hidup kita. Karena mati dan hidup adalah suatu rahmat. Sekarang pertanyaannya adalah, kehidupan yang seperti apa yang sebenarnya kita harapkan? Tidak perlu terlalu jauh baca ideologis. Aku yakin kita semua masyarakat berkeinginan akan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan beradab. Ini keinginan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan tertindas. Namun sampai di mana kita mewujudkan cita-cita itu? Karena kita juga bagian dari masyarakat. Aku hanya ingin mengajak kita ini lebih reflektif. Leonardo Boff mengatakan dalam Perhentian 4 Jalan Salib, jika kita ingin melayani Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Veronica. Kita harus mematahkan lingkaran pemuasan diri dan memberi perhatian kepada wajah berdarah sesama kita, karena mereka adalah sakramen agung Tuhan, tanda dan sarana dari realitas ilahi yang sejati. Jika kita tidak berbagi dengan kaum tertindas, kita tidak berbagi hidup dengan Tuhan. Ketika kita mengusap wajah sesama kita yang hidupnya penuh penderitaan, kita mengusap wajah Yesus. Bob hanya ingin berbicara tentang tingkah laku dan kehidupan dan tindakan bela rasa individual atas suatu kerusakan dalam tata hidup manusia. Mengusap wajah sesama kita yang menderita berarti mencari tahu kenapa sesama kita menderita. Menemukan struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi yang menyebabkan penderitaan mereka, berikhtiar mencari peluang bagi perubahan sistem yang diperlukan untuk menjamin bahwa penderitaan semacam itu tidak berlanjut. Atau juga refleksi mengenai bagaimana caranya kita agar tidak tergelincir kembali ke struktur-struktur yang opresif. Butir-butir refleksi seperti ini menjadi semacam keharusan bagi setiap orang Kristiani. Karena kisah penderitaan Yesus yang coba kita hadirkan kembali adalah liturgi Jalan Salib. Dan semua kisah penderitaan manusia yang ada di dunia ini adalah bagian dari satu kisah yang sama. Baskara PT Wardaya Spiritualitas Pembebasan 95 Kanisius Jogja halaman 60. Namun keharusan butir-butir refleksi itu cukup berat dan akan menghadapi hantaman dari kiri dan kanan. Itu merupakan perjuangan dan jalan salib yang berat. Kita akan menghadapi cercaan dan hambatan baik datangnya dari teman, keluarga, umat, masyarakat, serta negara. Seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang rohaniwan dari Amerika Latin, Dom Hilder Camara. When I give food to the poor, they call me saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. Begitulah sobatku. Disinilah pertandingan dimulai. Tuhan akan menjadi wasit dan kita menghargai dan menghormati keputusan wasit. Pertandingan masih panjang dan kita serta masyarakat belum kalah. Akhirnya aku teringat ucapan Ramakrishna, seorang mistik Hindu, jikalau patung tanah liat dapat memuliakan Tuhan, mengapa manusia tidak? Teruslah berjuang, sobat.